Shalom sahabat lansia yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena tahun 2023 sudah kita jalani hampir separuh jalan. Dan berkaitan dengan situasi pandemi tahun ini pun sudah jauh lebih kondusif jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Apakah saudara-saudara sekalian, para lansia juga sudah mulai kembali melakukan berbagai aktivitas? Jika memungkinkan, cobalah menyediakan waktu untuk berkegiatan di luar ruangan, khususnya di alam yang terbuka, seperti yang kami lakukan saat ini. Dan untuk memulai sapaan lansia ini, kami mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Yuk kita bernyanyi bareng. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lagu yang kita nyanyikan tadi ingin mengingatkan kita bahwa sebagai lansia kita tidak bisa berjalan tanpa keberadaan Sang Juru Selamat yang menyertai tiap langkah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lansia, banyak hal yang membuat kita letih, lesu, lemah, dan lelah. Sehingga banyak hal kita harus tergantung kepada orang lain. Namun kita tidak bisa menggantungkan diri kita baik kepada anak-anak maupun kepada orang lain, tetapi kita tetap bisa bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekarang
dan sampai selama-lamanya. Masih ingatkah kita baru saja melalui Paskah? Paskah itu adalah kebangkitan Kristus, di mana kita yang sudah lansia juga harus cepat bangkit, dan kita harus menjadi teladan bagi anak cucu. Ayo para lansia, kita semangat dalam memuliakan Tuhan senantiasa. Sahabat lansia yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 1 dan 2a. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Amin. Mari kita maknai bersama adanya sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita untuk mengajar dan memastikan supaya anak cucu kita juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa berpegang padanya. Oleh karena itu, sebelum menanamkan takut akan Tuhan pada anak cucu kita, harus terlebih dahulu dimulai dari diri kita. Apakah kita sudah memberikan contoh yang baik pada mereka tentang bagaimana seharusnya hidup takut akan Tuhan? Misalnya, kita dapat memulai dengan mengajak anak cucu kita untuk terbiasa membaca Alkitab dan berdoa bersama. Mulut kita sering kita gunakan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berbagai perkara besar yang telah Tuhan nyatakan pada kita. Selamat mencoba. Sahabat lansia, di akhir dari program Sapaan Lansia bulan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena sampai dengan saat ini kami masih terus merasakan Engkau turut bekerja dalam segala hal yang kita jalani. Saat ini kami ingin mengingat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik yang masih dalam perawatan maupun yang sudah memasuki masa pemulihan. Kiranya Tuhan menolong, menjamah mereka, sehingga mereka dapat merasakan kesembuhan dan kepulihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga para lansia dan seluruh keluarganya di tengah keseharian mereka. Jauhkan dari rasa sepi dan bosan, sehingga mereka bersukacita senantiasa karena kebaikan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.